SMA 1 Boja, pendidikan anti korupsinya bagaimana? Jadi di SMA Negeri 1 Boja itu sudah sering mengadakan seminar tentang kegiatan anti korupsi karena salah satu siswa SMA Negeri 1 Boja itu menjadi Duta Integritas Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, guru-guru termasuk guru PKN salah satunya sering memberikan pendidikan atau penguatan karakter dirinya untuk menghindari kegiatan atau tindakan korupsi. Oh, biasanya apa yang diajarkan pada murid-murid? Kalau yang pertama, gimana? Jadi diberikan penjelasan terlebih dahulu mengenai korupsi itu apa, kemudian tindakan yang harus dilakukan ketika mengetahui atau bahkan pencegahannya bagaimana. Dan biasanya kami selaku murid pun diberikan penugasan, misalnya untuk membuat video contoh korupsi itu seperti apa, kemudian tindakan baiknya untuk menyikapi korupsi itu seperti apa, kurang lebih seperti itu, Pak. Oke, itu penjelasannya ya. Kalau menurutmu sendiri, Sabrina, potensi korupsi di sekolahmu ada nggak? Kalau untuk potensi korupsinya mungkin itu tergantung individunya ya Pak ya. Tapi untuk saat ini tidak ada kasus. Tidak ada ya. Ya seringkali ada nggak umpama pungli gitu di sekolahmu? Kalau pungli belum ada Pak. Nggak ada ya? Itu biasanya suka banyak lapor Pak Gubernur itu. Pungli, jaluk sumbangan buat gawe gedung ya, beli seragam mahal-mahal, study tour mahal-mahal. Di sekolahmu ada nggak? Nggak usah takut sama gurumu. Tidak Pak. Hah? Tidak ada. Memang sekolahmu memang top. Oke, terima kasih Sabrina. Buat tangan dong buat Sabrina, keren ya. Aku nengok nggone raimu ra ketok raiku. Oke. Nah, sederhana saja. Jadi anak-anak begini. Kalau hari ini kita bicara mendengar korupsi, tadi sudah ada contoh ya dari teman-temanmu bagaimana orang harus punya integritas. Jujur, ya. Kalau belajar ya sesuai dengan kemampuan, ya. Kalau nggak bisa tanya gurunya, tidak perlu nyontek. Setuju ya? Sederhana, nggak bisa nggak apa-apa, nggak usah nyontek. Kedua, tadi ada Sabrina sampaikan. Tapi kalau melihat bagaimana dilaporkan, maka kalau kejadian yang paling sering di sekolah, titip pada Bapak Ibu guru juga ya, seringkali wali murid, orang tua juga sambat pada hal-hal yang sifatnya sederhana. Umpama iuran-iuran, pungutan-pungutan ya, yang tidak sesuai aturan. Atau kadang-kadang disampaikan pada komite, tapi komite ini makso. Makso, maka kemarin selama pandemi banyak sekali laporan yang masuk Pak Gubernur, Pak usaha saya lagi sulit, ya utang saya jadi banyak, kok sekarang beli seragamnya mahal, diminta beli buku, maka kemarin Pak Gubernur menyampaikan, kalau tidak mampu nggak usah. Nah, nanti kalau sekolah bagaimana? Orang gue seragam ora apa-apa, tidak apa-apa. Yang penting semangat belajarnya karena situasinya masih pandemi. Kalau mampu apa? Mampu nggak apa-apa. Kalau perlu yang mampu membantu mereka yang lain. Itu semangat gotong royong yang mesti kita ciptakan. Ada juga laporan kepada kita. Apa itu? Pak Ganjar ini sekolahnya minta pungutan. Katanya sekolahnya gratis. Tidak bayar SPP. Tapi pungutannya banyak. Ada uang ini, uang itu. Di sini sekolah bayar nggak? Bayar SPP nggak? Enggak ya? Kalau waktu kamu masuk dulu yang dibeli apa aja? Yang dibayar apa? Seragam. Uang gedung? Tenane. Alah, rapopo. Buku, beli buku. Oh, beli buku sendiri. Disuruh beli gurunya. Alah, tenane. Alah. Belinya di koperasi biasanya. Alah, tenane. Bener ya? Oh, bagus. Ini benar ceritanya. Alah, gue wedi anak gurune. Oke, bagus. Nah, yang berikutnya, kalau kalian melihat berita tayangan di televisi, kejadian korupsi, jual beli jabatan, mau naik jabatan, bayar. Sederhana toh? Kenapa harus bayar? Kenapa tidak berkompetisi
sejak dari awal berdasarkan kemampuan. Itu lebih baik. Maka pada saat kalian masuk mau sekolah dulu, pakai zonasi, wah, itu udah banyak. Banyak modelnya apa? Bukan korupsinya, tapi kolusinya. Pak Ganjar, bantu dong, gitu. Terus alasannya warna-warna, gubernurnya diseneni. Nah, kalau ada yang lihat di YouTube saya, mungkin di IG saya tampilkan itu. Bagaimana mereka memarahi saya. Nganti mencucu gitu. Untung waktu itu belum ada corona. Loh, kalau nggak nyemprot apa-apa. Dana corona nih mampu pete gitu ya. Jadi anak-anak waktu itu begitu kita lihat, enggak bisa. Loh Pak Ganjar, saya dulu kan pendukung Pak Ganjar. Terima kasih atas dukungannya gitu kan. Tapi integritas tetap harus dilaksanakan. Ini contoh saja. Kedua, kalau tidak, mereka juga menggunakan cara nyogok. Pak Ganjar, anak saya pengen sekolah. Di SMA 15. Udahlah saya bayar berapa aja mau. Yang sebenarnya termasuk korupsi kan? Termasuk korupsi kan? Korupsi. Nah kalau sudah seperti itu bagaimana? Kalau itu sudah bisa dimulai dari anak-anak, maka kita tahu. Ada sih model-model pembelajaran anti korupsi yang bisa dikreasi. Kalau tadi lewat PPKN lebih banyak pada penjelasan sebenarnya banyak sekali cara untuk satu melatih kejujuran. Caranya kan tidak harus pelajaran kelas.